biasa ya, karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Tante Lia semuanya pada bersuka cita ini hari ini. Kenapa? Karena semuanya naik kelas, benar enggak? Nah, ada yang sudah lulus, ada yang naik kelas. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Meskipun belajar di rumah, tapi kalau kita percaya kalau anak-anak dapat nilai yang bagus, nilai yang terbaik, ya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan saat hari ini Tuhan juga memberkati kami. Sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan, biar Aku sendiri Allah yang memimpin kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Tuhan Yesus baik. Pakai gerakan goyang-goyang semuanya, badannya digoyang-goyang biar kita semua memuji Tuhan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Yuk, karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, saat sore hari ini kita mau dengar suara Tuhan bagi kita semua ya. Kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama, biar firman Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita, boleh kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini, untuk sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami lakukan Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Wah, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan ya.
Haleluya. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang Yosua. Yosua, siapa Yosua sebenarnya? Yosua adalah abdi Musa. Ya, dulu waktu Musa, adik-adik ingat nggak? Waktu zamannya Musa, Musa bisa memukulkan tongkat di air, laut Teberau, laut Kolsom sehingga terbelah menjadi dua, dan tentara Mesir harus menyeberangi di sana dan akhirnya mati di sana. Nah, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi karena satu hal, karena Tuhan izinkan bahwa ada pengganti Musa saat itu yang akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Bukan lagi Musa, tetapi Yosua yang dipilih oleh Allah setelah Musa meninggal. Wah, seorang anak muda pengganti dari Musa yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan luar biasa, sama seperti Musa dan Yosua. Cerita tentang Yosua terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama sampai berapa pasal ya? Wah, Yosua terdiri dari 24 pasal. Nah, 24 pasal. Di ayat pertama kisah tentang Yosua, dan saat ini Kak Yudi bercerita tentang kejatuhan Yeriko. Ya. Ada di pasal yang ke-6. Kita akan lihat jatuhnya Yeriko, ya. Di pasal 6 ayat 1, wah, panjang sekali ceritanya sampai 27. Adik-adik pasti ingat cerita tentang runtuhnya Yeriko. Sebentar saja Kak Yudi akan bahas kenapa Yosua bisa melakukan hal seperti itu, menjadi pemimpin yang luar biasa. Oke, kita akan lihat Alkitab kita akan baca beberapa ayat di pasal 6, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang kedua. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan tanganmu Yeriko ini beserta rajanya ke tanganmu. Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Adik-adik, kisah Yosua itu adalah kisah sejarah dalam Alkitab, dan itu pernah terjadi. Nah, adik-adik, Yeriko dengan tentaranya yang luar biasa pada akhirnya bisa dihancurkan oleh bangsa Israel atas perintah Yosua dan atas perintah Tuhan. Yosua adalah orang yang patuh kepada Tuhan. Saat bangsa Israel mengelilingi 1 hari, 2 hari, 3 hari,
4 hari. Orang-orang Yeriko melihat kenapa orang Israel ini teriak-teriak, membunyikan trompet. Mana trompet? Ini saja. Ini trompet. Misalnya, tot, 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 tot. Glory, glory, haleluya. Orang Israel mengelilingi 1 hari. Istirahat. Hari berikutnya, haleluya, ada bangkit. Hari yang ketiga, ku menang bersama Tuhan Allah. Ku menang. Wah. Hari yang keempat, hari kelima, hari keenam, hari yang ketujuh, bangsa Israel atas perintah Tuhan harus mengelilingi 7 kali. Dan para imam membunyikan sangkakala dari tanduk domba. Akhirnya benar-benar terjadi, adik-adik. Tembok Yeriko runtuh dan bangsa Israel masuk ke dalamnya, membunuh pasukannya, merampas semua yang ada di sana dan menjadikan itu miliknya. Bangsa Yeriko dikalahkan. Wah, benar-benar Allah itu luar biasa. Bangsa Israel yang kecil, yang tidak punya senjata secanggih orang-orang Yeriko dengan pasukannya yang gagah berani, perlengkapan perangnya yang luar biasa. Tapi kok kalah dengan bangsa Israel yang hidup di padang gurun. Pasukannya terdiri dari keluarga-keluarga dan gak banyak orang waktu itu. Dan satu hal, kenapa bangsa Israel bisa menang? Karena Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Kita akan lihat di Alkitab lagi, Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Ini Panglima bala tentara Tuhan, ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Adik-adik, ternyata bala tentara Tuhan ada dan berperang bagi Israel. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang mungkin saat ini di hadapan kita merasa sulit, merasa kita tidak bisa mencapainya, karena mungkin seperti orang-orang Israel memandang Yeriko yang punya tembok yang kuat, punya pasukan yang handal, merasa takut dan gentar. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya bala tentara surga yang berperang di depan kita. Yeay. Dan ingat, Yosua dipilih Tuhan karena dia adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Dia melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Yosua melakukannya. Maukah adik-adik taat? Maukah adik-adik tetap memiliki iman yang besar? Yes, Kak Yudi punya iman yang besar. Kak Yudi punya iman yang kuat, sehingga Kak Yudi nggak takut lagi apa yang ada di depan. Hari esok, masa depan, kita semua ada di tangan Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, itu cerita tentang Yosua. Kak Yudi nggak bisa cerita banyak karena di Alkitab adik-adik bisa baca dalam kitab Yosua. Perlu adik-adik baca, ceritanya keren. Ya, dan Kak Yudi mau ngomong tentang bagaimana kita bersyukur hari ini. Ya, siapa yang naik kelas? Anak Kak Yudi juga naik kelas. Kalian juga naik kelas. Kelas 5 jadi kelas 6, kelas 4 jadi kelas 5, kelas 3 jadi kelas 4. Dengan ada yang dapat award, ada yang dapat piagam online. Kita naik kelas dan kita bersyukur. Bukan berarti kita akan berhenti belajar, tidak semangat lagi. Adik-adik,
Kak Yudi mau kasih tahu, kita itu seperti ini, celengan. Ya, celengan. Adik-adik sekarang semakin bertumbuh dewasa. Yosua juga, dia mulai dari dia waktu mengikut Musa, sekarang diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena apa? Dipercaya Tuhan. Ya, adik-adik juga dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Setelah pandemi ini, adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang handal seperti Yosua. Wah, ya, celengan ini ibaratnya hidup kita. Mungkin saat ini kita bisa ngomong bahwa Tuhan, aku punya kemampuan seperti ini, tetapi kenapa harus terjadi? Kenapa keluargaku ada yang sakit? Kenapa nilaiku nggak bagus? Kenapa aku harus nggak bisa mencapai keinginanku saat-saat ini? Ya, adik-adik perlu tahu, celengan ini dia biasanya berisi apa? Uang. Ya, kita menabung dengan uang. Uang Kak Yudi besar, bukan berarti Kak Yudi orang kaya. Kaya di dalam Tuhan, oke? Uang besar 20.000. Biasanya kita masukkan uang ini untuk menabung. Wah, menabung. Nah, tabungan kita itu apa? Anak-anak yang sekolah, kita menabung ilmu sehingga tertanam di otak kita, tersimpan di sini. Nah, kita tabung di celengan ini, kita masukkan. Wah, aduh, tabungan kita jadi banyak ya. Wah, uangnya sudah masuk. Wah, tambah banyak setiap hari kita menabung. Setiap kali kita belajar, setiap kali kita berdoa. Tetapi ternyata yang terjadi, terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu itu tidak menyenangkan menurut kita, sehingga celengan atau hati kita itu hancur, pecah. Celengan ini pecah, dihancurkan oleh kadang-kadang keadaan membuat kita, aduh, kenapa seperti ini? Kenapa aku tidak bisa seperti ini? Kenapa hatiku seperti ini? Kenapa aku nggak bisa mengerjakan? Ingat, Tuhan punya rencana yang indah. Jika bejana ini yang pecah, bejana ini rusak seperti ini, maka anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan akan kembali bangkit. Dengan apa? Ya, kita lihat celengan yang rusak ini ternyata berisi banyak uang. Wah, berisi banyak uang. Iya, lihat. Wah, ada banyak uang di dalamnya. Ada uang 100, ada uang berapa ini? Tapi celenganku pecah. Nah, ada uang 50.000 juga yang sudah kita masukkan. Wah, nah, celengan yang pecah ini percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan celengan yang baru, yang lebih besar kapasitasnya, sehingga apa yang menjadi perbendaharaan hati kita tidak akan pernah berubah. Tuhan akan gantikan dengan celengan yang baru, sehingga kita bisa memasukkan lagi. Wah, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Jangan pernah bersedih akan hidupmu. Tuhan akan gantikan semua sakitmu menjadi kesembuhan. Semua kutukmu hilang. Semua yang engkau tidak bisa akan Tuhan gantikan. Sehingga kamu menjadi anak-anak yang selalu berkata, aku bisa. Tuhan sudah menggantikan celengan yang baru dan siap untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Wah, uangnya sudah dimasukkan kembali. Nah, adik-adik, itu contoh dari aplikasi bagaimana kita hidup ini jangan pernah menyerah. Bala tentara Tuhan ada bersama kita. Allah ada di pihak kita.
Jika suatu kali adik-adik pernah merasa sakit hati, pernah merasa kecewa, pernah merasa disakiti orang, pernah mempunyai luka hati, maka Tuhan berkata bahwa aku menggantikan bejana yang lamamu atau celengan yang lama ini menjadi celengan yang baru. Maukah adik-adik hidup baru bersama Tuhan? Hidup baru adalah meninggalkan hidup yang lama, diperbarui. Kenapa Yosua bisa berhasil? Karena Yosua, dia adalah orang yang tekun, setia, yang memiliki iman luar biasa dan selalu mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Sehingga bangsa Kanaan, bangsa yang penuh dengan kelimpahan susu dan madunya, bisa dinikmati oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Tanah perjanjian yang dahulu dijanjikan oleh nenek moyang akhirnya akan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, yaitu Yosua. Adik-adik adalah generasi berikutnya dari orang tua-tua kita dulu, dari nenek kakek nenek kita, dan berharap bahwa kita semua akan menikmati berkat Tuhan saat-saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya, dan Kak Yudi percaya bahwa sesuatu yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan sediakan sehingga bisa bermanfaat untuk masa depan adik-adik. Celengan ini kalau Kak Yudi bongkar atau pecahkan, akan ada uang yang berharga. Di dalam diri adik-adik ada sesuatu yang berharga untuk masa depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang sebentar ini kami nikmati. Tetapi biarlah Tuhan, melalui firman-Mu ini kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami walaupun di tengah masa yang sulit dan bahkan halangan ada di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Allah yang sanggup meruntuhkan tembok Yeriko. Terlebih saat ini Tuhan sanggup memulihkan hati kami untuk menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Kami bersyukur atas rapot yang sudah kami terima, dan kami bersyukur atas kenaikan kelas saat ini. Kami akan belajar lebih sungguh dan akan meraih cita-cita bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati segenap keluarga kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Oke, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus, dan tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. God bless you all. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa hari ini? Tentang Yosua. Yosua menjadi pahlawannya Tuhan, ya. Kita semua anak-anak Tuhan juga harus menjadi pahlawannya Tuhan, yang terus setia, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang terus pegang kuat iman di dalam Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa sekali lagi, kita mau tutup ibadah kita. Bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap pegang iman teguh kami, iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami percaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, biar kami boleh menerima berkat, damai sejahtera, sukacita dan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati.